Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita bertemu lagi di Notes. Hari ini kita akan membahas tentang implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam, pertahanan, dan keamanan. Oke, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah implementasi Pancasila. Nanti kita akan bahas politik, ekonomi, sosial budaya, serta hankam, pertahanan, keamanan. Ada 4 materi kita di sini. Implementasi Pancasila. Nah, di sini pengembangan pola pikir dan pola tidak berdasar pada konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua itu adalah mengembangkan sikap dan perilaku dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian pembukaan UUD 1945. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan mengoperasionalisasikan demokrasi dan HAM berdasarkan Pancasila, mengembangkan kemampuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang sejalan dan tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara, mengembangkan kemampuan mengoperasionalisasikan perekonomian nasional berdasarkan Pancasila, mengembangkan pola pikir Bhinneka Tunggal Ika yang berwujud sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan bangsa dan pluralistik, serta mengembangkan pemikiran baru dalam menghadapi perkembangan zaman tentang Pancasila tanpa meninggalkan jati dirinya. Nah, di bidang politik, di sini kita akan membahas yang pertama adalah landasan dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik. Lalu ada implementasi ke Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, serta isu strategisnya. Landasan dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, landasan ideal filosofisnya adalah Pancasila, sedangkan landasan struktural atau konstitusional itu tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 1 Pasal 1, yaitu ayat ke-1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, dan ayat kedua adalah kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR. Contoh dari kebijakan negara ini di bidang politik yang pertama adalah kebijakan negara penyelenggaraan pemilihan umum, pemilu. Ada trilogi pembangunan, ada kebijakan mengaktualisasikan supremasi hukum, kebijakan negara otonomi daerah, serta kebijakan negara untuk terlibat dalam gerakan non-blok GNB. Isu-isu strategis pada sistem politik penyimpangannya itu bisa berupa KKN, yaitu kolusi, korupsi, dan nepotisme. Di bidang ekonomi di sini ada 3, yaitu yang pertama landasan dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi, kedua implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi, serta isu-isu strategis bidang ekonomi. Teman-teman, di sini landasan dalam pembuatan kebijakan negara di bidang ekonomi itu disusun dengan Pancasila itu sebagai landasan ideal dan UUD 1945 itu sebagai landasan konstitusional. Sedangkan landasan tersebut itu terdapat dalam pasal 23, 27, 33, dan 34 di Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan ekonomi di Indonesia sendiri itu dibagi jadi 3. Yang pertama ada kebijakan mikro, meso, dan makro. Kebijakan mikro itu adalah kebijakan pemerintah, itu ditujukan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut. Kalau meso, itu artinya adalah kebijakan ekonomi yang khusus ditujukan pada wilayah tertentu atau pada sektor-sektor tertentu. Sedangkan kebijakan ekonomi makro itu adalah kebijakan ekonomi yang mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional. Oke, itu tadi 3 kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia.
Sedangkan isu-isunya di bidang ekonomi, yang pertama adalah penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, korupsi, itu sering sekali. Terus kedua adalah pelanggaran terhadap wajib pajak dan melakukan berbagai cara untuk menguntungkan diri sendiri walaupun merugikan orang lain, nepotisme. KKN masih sering terjadi baik di bidang politik, ekonomi maupun bidang yang lain. Kita lanjut ke bidang sosial budaya. Nah, di sini bidang sosial budaya kita akan membahas 4 hal. Yang pertama adalah landasan dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya. Lalu di sini kedua, pedoman umum implementasinya. Yang ketiga adalah implementasi dalam setiap bidang sosial budaya pada setiap sila. Yang terakhir itu adalah isu-isu strategisnya. Teman-teman, landasan dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya ini diimplementasikan dalam Pancasila. Itu tertuang dalam pasal 29, pasal 31, dan 32. Pokok-pokoknya di sini adalah di Pancasila sila pertama, kedua, dan yang ketiga. Untuk contoh kebijakan di bidang sosial, itu ada program penanggulangan bencana, program pemberdayaan manusia seperti panti asuhan, ada BOS, ada BLSM, beasiswa, program harapan, keluarga harapan, itu juga ada program keluarga berencana dan Jamkesmas, jaminan kesehatan masyarakat. Ini di bidang sosial. Sedangkan di bidang budaya, contoh kebijakannya itu ada pada pengakuan dari UNESCO, itu bahwa batik Indonesia itu adalah warisan budaya Indonesia. Lalu ada HKI, hak kekayaan intelektual, itu di bidang budaya, perlindungan HKI. Ketiga itu ada penganugerahan dan penghargaan di bidang kebudayaan. Ada program Visit Our Indonesia. Ada program standarisasi perfilman. Pengenalan kebudayaan ke luar negeri. Pengenalan kebudayaan kita ke luar negeri. Ada juga tentang pengelolaan warisan budaya. Semua itu tidak pernah lepas dari isu-isu strategis, dari isu-isu yang terjadi, penyimpangan yang terjadi. Itu bisa terjadinya pergeseran gaya hidup. Contohnya pergeseran gaya hidup, lifestyle-nya berubah, bergeser. Lalu manusia cenderung materialistik dan individualis. Menurunnya rasa solidaritas, persaudaraan, rasa senasib, sepenanggungan. Itu penurun. Lalu adanya keharusan mengganti mata pencaharian. Jadi mata pencaharian yang tadinya A harus kita berubah menjadi B. Yang tadinya kita lakukan secara langsung sekarang bergeser ke internet, seperti itu. Lalu yang kelima adalah pelecehan terhadap institusi adat, baik dari sopan santunnya mengalami penurunan, ramah tamahnya, kesusilaannya. Lalu ada pengikisan terhadap nilai-nilai tertentu di ajaran agama, kurang taat lagi. Lalu ketujuh ada kebiasaan silaturahmi digantikan telepon atau email. Tadinya datang secara langsung, sekarang bisa gantikan lewat telepon. Kita telepon aja, kita VC. Kita Zoom. Nah, itu sudah bergeser. Selanjutnya, isu-isu lagi adalah syarat mas kawin yang tinggi, bukan lagi semampunya, tapi lebih tinggi, dan kebiasaan makan nasi beralih kepada makanan fast food. Siap saji. Kita berlanjut ke bidang Hankam, pertahanan dan keamanan. Di sini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama ada komponen-komponen Siskam HAM-Rata, lalu ada implementasi Pancasila, itu di bidang pertahanan keamanan, serta isunya. Komponen-komponen dari Siskam HAM-Rata, di sini komponen dasarnya itu adalah rakyat terlatih sebagai komponen dasar yang mampu melaksanakan ketertiban umum, perlindungan keamanan, serta perlawanan rakyat dalam rangka mempertahankan stabilitas dan keamanan. Nah, di sini komponen utamanya itu adalah ABRI, Tentara Nasional Indonesia, serta Kepolisian Republik Indonesia. Itu adalah komponen utama dari Sishankam-Rata di sini. Lalu untuk komponen pendukung, itu berupa sumber daya alam, prasarana nasional,
sumber daya buatan seperti komponen pendukung peningkatan, kelangsungan, serta kelancaran dalam mempertahankan negara. Untuk kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pertahanan nasional, kebijakannya di sini ada doktrin dan strategi pertahanan, ada kebijakan pembangunan kekuatan pertahanan, kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan, kebijakan penganggaran, kebijakan pengelolaan sumber daya nasional, serta kebijakan pengembangan postur pertahanan. Semua itu tidak terlepas dari isu-isu strategis dari pertahanan dan keamanan NKRI. Nah, isunya itu dapat berupa tawuran, narkoba, agresi dan terorisme, serta pelanggaran HAM, hak asasi manusia. Oke, teman-teman, itu tadi materi yang telah kita pelajari hari ini, yaitu tentang kita belajar tentang implementasi